Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun kalian belajarnya dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak ketika hendak keluar rumah. Nah, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa. Selesai. Selanjutnya kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran PKN kelas 9 bab 3. Materinya tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita juga harus tahu tujuan pembelajaran kita ini apa. Setelah menyimak atau menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjelaskan tentang pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, dan teori kedaulatan. Mari kita mulai materi hakikat dan teori kedaulatan. Ini kita harus tahu dulu pengertian kedaulatan. Kedaulatan atau sovereign dignity berasal dari kata daulat, yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. Negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Itu adalah pengertian kedaulatan. Ya, jadi kedaulatan itu tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut. Selanjutnya, ini ada sifat-sifat kedaulatan menurut Zin-Bodin. Yang pertama, permanen, yaitu kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Yang kedua, asli, yaitu kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang ketiga, bulat, ya, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara. Tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kedaulatan itu terbatas, maka kekuasaan tertinggi akan lenyap, akan hilang. Ya. Jadi ada 4 sifat kedaulatan: permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas. Harus diingat ya. Selanjutnya, bentuk kedaulatan itu ada 2 macam. Pertama, kedaulatan ke dalam atau internal sovereignty, yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan masyarakat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Ya, itu bentuk kedaulatan ke dalam. Jadi negara itu yang mengelola
sumber daya alam, misalnya di darat, di laut maupun di udara, itu untuk kemakmuran rakyatnya itu tanpa campur tangan dari negara lain. Itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, selanjutnya kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan keluar atau external sovereignty, yaitu negara berhak untuk mengadakan perhubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Contohnya itu pelaksana kedaulatan keluar mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya ya. Contohnya perjanjian antar bangsa. Selanjutnya, macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. Ketiga, teori kedaulatan negara. Keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Jadi, teori kedaulatan itu ada 5: Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa raja atau penguasa mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Sungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kedaulatan suatu negara dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Jadi semuanya itu asalnya dari Tuhan. Nah, Tuhan itu yang menciptakan ya. Selanjutnya, penganut paham ini adalah Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Calhoun. Teori kedaulatan Tuhan juga pernah diterapkan di Ethiopia pada masa Raja Selassie Belanda dan Jepang pada masa Kaisar Senotik. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Selanjutnya, agar negara kuat dan kokoh, seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya dan kuasanya kepada raja. Tokoh-tokoh yang mempunyai paham kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli, Zimbabwe, Thomas Hobbes, dan Hegel. Itu adalah tokoh-tokohnya ya. Selanjutnya, teori ini pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis pada abad ke-14. Pada zaman modern, model kekuasaan ini telah ditinggalkan negara-negara di dunia karena kedudukan raja cenderung menciptakan kekuasaan yang tidak terbatas atau absolut, sewenang-wenang, dan otoriter. Itu penjelasan tentang teori kedaulatan raja. Selanjutnya, kita bahas teori kedaulatan negara. Berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Jadi yang dilakukan kekuasaan mah tetap raja ya, tapi atas nama negara. Selanjutnya, negara berhak untuk membuat aturan hukum. Oleh sebab itu, negara tidak wajib tunduk kepada hukum karena negara yang membuat aturan hukum. Selanjutnya, penganut teori kedaulatan negara adalah George Paul XI. Teori kedaulatan ini pernah diberlakukan di Rusia pada masa kerajaan Tsar dan Jerman pada masa Hitler, serta Italia pada masa Mussolini berkuasa. Nah,
Selanjutnya kita bahas teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan hukum (res sovereignty) merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi hukumnya itu kekuasaan yang paling tinggi menurut kedaulatan hukum ya. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini, suatu negara diharapkan menjadi negara hukum. Artinya, semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku ya. Jadi tidak harus mematuhi hukum ya. Semua rakyat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Penganut teori ini adalah Kreb, Immanuel Kant, dan Knembro. Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan teori kedaulatan hukum. Jadi Eropa sama Amerika itu dia menganut kedaulatan hukum. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kuasa yang tertinggi dari rakyat sendiri. Ya, jadi karena pemerintah kan dipilih oleh rakyat ya melalui pemilu. Selanjutnya, perubahan pandangan ini karena Renaissance ya. Pada masa itu namanya masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa waktu itu. Yaitu pada abad ke-14 sampai ke-17 ya, ditandai oleh perhatian kembali kepada kesastraan klasik, berkembangnya kesenian dan kesastraan baru. Itu adalah Renaissance. Renaissance itu yang memberikan tempat kepada pikiran manusia sehingga manusia dapat hidup dengan pikiran yang kritis. Dengan demikian, manusia mulai mengingkari bahwa pemerintah memperoleh kuasa tertinggi dari Tuhan. Jadi pemerintah itu kuasa tertingginya dari Tuhan. Selanjutnya, perkembangan demokrasi. Saat ini tidak lepas dari teori-teori kedaulatan rakyat ya. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti pemilu itu namanya demokrasi ya. Sebagian besar penganut teori kedaulatan rakyat juga dianggap pelopor ajaran demokrasi. Keterkaitan itu disebabkan ajaran kedaulatan rakyat menciptakan negara demokrasi. Ya. Selanjutnya, tokoh yang mengemukakan teori ini adalah John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Ya. Sudah selesai pelajaran hari ini. Materinya hari ini sudah selesai ya. Dan kalian beri tugas yaitu latihan soal ya, mengerjakan 5 soal pertanyaan. Yaitu 1. Jelaskan tentang pengertian kedaulatan. 2. Jelaskan tentang sifat-sifat kedaulatan menurut Sinbadin. 3. Apakah yang dimaksud kedaulatan ke dalam? 4. Sebutkan macam-macam teori kedaulatan. Dan 5. Jelaskan makna teori kedaulatan. Itu jawabannya semua sudah ada di pembahasan kita tadi ya. Kalian tinggal baca lagi aja. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Nanti kirim saja ke WA ibu ya untuk hasil tugas kalian. Selanjutnya, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semuanya dapat memahaminya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.